Selamat siang, hari ini kami dari tim Sorot berjumpa dengan salah satu komandan Kodim 0606 Kota Bogor, Bapak Kolonel Infantri Robi Bulan. Kita akan berbincang-bincang kepada beliau perihal masalah kegiatan yang ada di Kota Bogor dalam masa pandemi wabah virus COVID-19. Kegiatan tersebut bermacam-macam kegiatan dari TNI dilakukan Kodim 06 Kota Bogor dalam menanggulangi kasus penyebaran wabah virus COVID-19. Salah satunya berbagai macam kegiatan dari vaksinasi, bantuan bansos, hingga perihal data PPKM menurun dan meningkatnya, atau adakah hasil dari PPKM yang telah dilakukan pemerintah pada tanggal 3 Juli 2021 dan terakhir pada hari ini tanggal 2 bulan Agustus 2021. Kita sudah bersama beliau, Bapak Komandan Kodim 06 Kota Bogor, Bapak Kolonel Infantri Robi Bulan. Selamat siang, Komandan. Selamat siang. Dan dari TNI berupaya menanggulangi kasus COVID-19 di wilayah Kota Bogor. Iya. Upaya-upaya yang telah dilakukan dari Kodim 06 Kota Bogor seperti apa? Iya. Jadi gini, kita kembali dulu ke format yang dasar dalam penanganan COVID itu yang kita pedomani bersama. Tentunya dalam penanganan ini ada pencegahan, pembinaan, penanganan, dan dukungan. Nah, 4 ini menjadi dasar dalam penanganan PPKM Mikro. PPKM Mikro dan PPKM level 4 saat ini. Nah, jadi dalam pencegahan dan pembinaan ini ada kegiatan-kegiatan program lagi yang dilaksanakan oleh kita di daerah, khususnya pemerintah, TNI, Polri, yaitu dengan penerapan protokol kesehatan yang pertama. Yang kedua, pembinaan. Ini juga kaitannya dengan protokol kesehatan, tapi kaitannya dengan justisi. Nah, itu sudah mulai ada sanksi bagi masyarakat yang melanggar di dalam melaksanakan kegiatan. Nah, yang kedua, penanganan aktivitas dan pembatasan aktivitas dan mobilitas. Nah, inilah yang sekarang ini kita bersama-sama dengan Polri, dengan pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen lainnya yang ada di daerah. Nah, itu dalam PPKM darurat atau PPKM level 4 ini ada yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah melaksanakan pembatasan aktivitas itu tadi dan mobilitas. Dari hasil PPKM tersebut dari tanggal 3 ya kita sudah mulai sampai hari ini terakhir kan. Ada hasilnya kan yang cukup signifikan untuk penanggulangan kasus COVID-19 di Kota Bogor. Ya. Kalau kami melihat dari data yang ada dan perkembangan saat ini itu banyak perubahan, terutama di 2 minggu sekarang ini dibandingkan dengan 2 minggu sebelumnya. Nah, itu sebelum penerapan PPKM darurat ataupun PPKM level 4. Nah, itu pada saat itu memang sangat tinggi. Angka khususnya Kota Bogor yang sakit itu sampai dengan 8.500 kurang lebih. Kasus COVID-nya sampai tinggi situ ya? Iya, sampai 8.500 500 ya? Iya, itu yang apa namanya yang sakit, baik itu di rumah atau isolasi mandiri atau isolasi terpusat ataupun yang di rumah sakit. Nah, karena kan ada klasifikasinya, pasien merah, pasien kuning, hijau, dan lain. Nah, dari situlah kita melihat dalam kurun waktu beberapa minggu ini pada saat penerapan PPKM darurat dan level 4. Nah, di sini bermain tadi yang pencegahan dan pembinaan tadi. Betul. Pembatasan aktivitas dan pembatasan mobilitas. Memang ada plus minusnya, tapi saat ini sudah turun angka yang
warga yang sakit itu ke 3.000-an. 3.000. Berarti saat ini yang sedang diisolasi atau yang sedang dirawat dari 8.000 semenjak adanya PPKM menurun ya? Menurun menjadi 3.000. Iya, ini angka ini kita harapkan bisa menurun lagi. Menurun lagi. Seperti sebelum di beberapa bulan sebelumnya. Betul. Nah, ini 3.000 ini ada yang di rumah sakit, ada yang isolasi mandiri, dan ada yang isolasi terpusat tentunya. Nah, berarti artinya PPKM darurat dan level 4 di Kota Bogor ada hasilnya ya, dari 8.000 menurun saat ini menjadi 3.000. Iya, jelas ada hasilnya. Perihal terkait masalah vaksinasi dan ya, TNI bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Polri saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan vaksinasi demi menanggulangi kasus COVID-19 di tanah air. Tentunya saat ini di Kota Bogor ya. Melalui dari pihak Kodim sendiri, berapakah jumlah data yang telah divaksin dari pihak TNI sendiri dan sampai saat ini? Nah, begini, kalau vaksin ini ada mengacu ke sumbernya dulu. Sumber vaksinnya yang sekarang ini dari Dinkes, Dinas Kesehatan Kota Bogor. Kemudian satu lagi melalui Denkes. Sumbernya Denkes dari Kodam atau Puskes TNI. Jadi semuanya ini bekerja. Nah, apakah yang sumbernya Dinkes maupun Denkes? Kalau dihitung dari jumlah keseluruhan penduduk Kota Bogor, kurang lebih sudah tervaksin, baik itu vaksin dari TNI maupun dari Dinkes, itu sudah 285.000 saat ini ya. Sudah mencapai 285.000 ya, yang telah divaksin, yang sudah divaksin warga Kota Bogor. Ya, 285.000 jiwa ya. Dosis 1 ya. Atau artinya vaksinasi pertama. Kalau yang kedua dosis 2-nya kurang lebih 145.000 ya. Dalam arti kata itu sudah masuk ke 30% ya. Ada target khusus kan untuk warga Kota Bogor? Ya. Tadi kita juga selain berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bogor, Dinkes, kita juga melaksanakan vaksinasi secara masif, yaitu serbuan vaksin. Itu yang dicanangkan oleh TNI. Dan pemerintah juga. Ya, Kota Bogor sudah 30.000 ya. Dari kegiatan serbuan vaksin. Ini juga untuk membantu, karena data ini juga nanti 30.000 jiwa yang tervaksin oleh kegiatan serbuan vaksinnya TNI, ini nanti akan terinput ke Dinkes juga. Masuk datanya ke Kota Bogor. Nah, masuklah di 30% tadi. 30% ya. Terkait masalah vaksinasi sudah hampir 30%-an ya. Ya, secara keseluruhan ya. Kota Bogor ya. Upaya-upaya apa sih dan yang dilakukan dari pihak Kodim, tentunya TNI ya, dalam menanggulangi kasus COVID-19. Nah, ini tentunya yang untuk warga terisolasi mandiri. Kodim sudah memberikan apa dan untuk warga Kota Bogor? Iya, untuk warga yang isolasi mandiri, inilah bekerja tadi yang dominan itu PPKM Mikro. Nah, PPKM Mikro ini ada satgas-satgas yang sudah terbentuk, memang sudah dari awal. Ada satgas kecamatan, posko kecamatan, posko kelurahan, RT/RW. Nah, disinilah nanti bersinergi tentunya TNI, Polri, kemudian pemerintah kota, BPBD, di situ ada orang puskesmas bersama relawan, RT/RW itu menangani warga yang sedang isoman. Nah, baik itu mulai dari 3T nanti bermain, apakah itu di tracingnya, kemudian di testingnya dan treatmentnya. Ini tiga ini akan dilaksanakan di PPKM Mikro. Banyaknya bantuan dari pemerintah pusat melalui Kemensos ya. Tentunya pihak TNI pun ada andil di sana ya kan, untuk membantu warga yang terdampak wabah virus COVID-19 bahkan yang sedang menjalani isolasi mandiri ya kan. TNI sudah memberikan apa? Nah, itu kelanjutan dari tadi, warga yang isoman tadi. Nah, pemerintah juga ada program-program untuk mensupport tadi, itu bagian dari dukungan dari PPKM Mikro.
Jadi ada bantuan sembako, kemudian obat-obatan dan vitamin, kemudian penanganan kesehatan, dan termasuk juga kegiatan vaksin. Oke. Banyak warga saat ini di Kota Bogor sedang mengikuti vaksinasi ya tentunya. Betul. Nah, tapi masih ada aja, dan kalau kita lihat di lapangan, warga ini merasa ketakutan dengan banyaknya berita-berita hoax terkait vaksin tersebut. Nah, ini himbauan komandan sebagai Dandim 06 Kota Bogor untuk warga masyarakat yang masih takut divaksin seperti apa, Dan? Ya. Jadi saya menghimbau dan harapan kita semua masyarakat untuk mengikuti kegiatan vaksin ini, mematuhi himbauan anjuran dari pemerintah, karena dengan vaksin ini kita akan membentuk daya imunitas secara perorangan. Tentunya imunitas perorangan ini akan membentuk nanti imunitas kelompok. Dan inilah nanti secara kuantitatif menjadi 80% mungkin. Inilah menjadi herd immunity. Jadi masing-masing perorangan kita akan memutus penyebaran COVID ini karena kita sudah divaksin. Betul. Nah, jadi vaksin virus ke kita berhenti. Kita harapkan itu berhenti di tubuh kita gitu kan, nggak nyebar lagi karena kita udah divaksin gitu. Nah, jadi kalau semakin banyak warga yang divaksin, lagi semakin penyebaran virus itu juga akan melambat ataupun berhenti. Ya. Wabah virus COVID-19 ini kalau kita lihat kayaknya udah hampir setahun lebih ya, Dan ya? Ada di tanah air, khususnya di Kota Bogor. Melihat tingkat kesadaran disiplin protokol kesehatan warga masyarakat, kalau menurut komandan seperti apa saat ini yang dilihat? Ya, untuk tingkat disiplin protokol kesehatan kita juga ada evaluasi. Setiap minggu ada evaluasi dari BNPB ataupun BPBD daerah, Satgas COVID itu sudah baik, udah lumayan tinggi untuk kesadaran masyarakat. Karena dengan mematuhi protokol kesehatan inilah salah satu upaya awal pencegahan selain dari vaksin dan penanganan 3T tadi. 3T, betul. Terakhir, Dan. Ya. Kayaknya anggota kecapean. Oh, betul. Ya. Saya lihat Babinsa ya seluruh Kota Bogor begitu menggebu-gebu perihal adanya kegiatan bermacam-macam di Kota Bogor. Dari pandangan komandan seperti apa nih untuk anak-anak, ya artinya untuk anggota sendiri lah di Kodim, dengan personil mungkin kurang banyak ya, atau seperti apa kekurangan personil, penutup buat komandan. Jadi saya juga memberikan arahan pada anggota khususnya Kodim, tugas kita laksanakan, perintah kita laksanakan karena ini juga tugas-tugas kemanusiaan selain dari tugas kita sebagai aparat kewilayahan. Tapi juga jaga kesehatan. Nah, jaga kesehatan masing-masing anggota, jaga kesehatan. Kemudian kita juga berkolaborasi, bersinergi dengan Polri. Nah, karena juga jumlah personil kita kurang lebih 150 ya personil, karena kita mengikuti DSPP. DSPP kelurahan kita ada 68, berarti Babinsa kita 68. Ya. Nah, itu namun saat ini kita juga dapat BP dari Yon Armet ya, dengan Yonip 315. Mereka yang membantu di lapangan. Ya, mereka membantu terutama pada saat PPKM darurat dan level 4. Oke, terima kasih banyak, Dan. Intinya PPKM yang telah berjalan dari tanggal 3 Juli 2021 sampai saat ini terakhir ada hasil yang sangat signifikan. Artinya dari kasus COVID-19 di Kota Bogor, dari 8.000 yang sedang sakit akibat COVID, pada saat ini menurun 3.000 kurang lebih. Saya dari Sorot, Fahri mengabarkan.